Jumpa lagi dengan saya Romo Yohanes Dwiarsanto, PKP kategorial Keuskupan Agung Semarang. Saya sekarang ada di Seminari Menengah Mertoyudan Magelang atau SMA Seminari Mertoyudan. Mari kita bercakap-cakap dengan staf seminari. Saya sekarang bersama Romo Gunawan, salah satu staf Seminari Menengah Mertoyudan. Romo sehat. Amin Romo, sehat Romo Santo. Ya, Romo, apa sih tantangan yang dihadapi seminari sekarang ini? Oke, kalau bicara soal tantangan ya cukup banyak ya Romo ya, dan saudara sekalian, paling tidak bagaimana kita sekarang mendampingi para calon imam di Seminari Mertoyudan ini harus peka zaman ya. Ini yang pertama, harus mengikuti perkembangan zaman dan juga situasi umat supaya tidak update, kurang data, kurang update ya, atau tidak gaptek. Itu yang pertama. Lalu yang kedua juga terkait dengan pendampingan dalam hal keluarga. Karena kebanyakan ini Romo, calon-calon imam itu kan kebanyakan dari keluarga anak tunggal atau hanya 2 orang bersaudara. Kadang-kala bagaimana kita melatih mereka untuk takut ya, tidak manja, tapi juga punya daya juang untuk menghadapi masalah atau kesulitan yang ada. Tantangan yang lain terkait dengan ini Romo, menjadi pribadi yang tidak mudah mengikuti arus itu ya. Nanti harus punya prinsip gitu ya. Nah, di tengah membanjirnya aneka macam informasi di medsos, harus ada seleksi atau disaring itu baru disaringkan. Maka bagaimana kami mendampingi para seminaris di sini, mengajak mereka juga menyeleksi konten-konten ataupun juga informasi yang ada di medsos itu supaya mendukung apa yang menjadi visi misi di dalam pembinaan di seminari ini. Sebetulnya Romo Gun, Seminari Mertoyudan ini milik siapa dan tanggung jawab siapa sih? Iya. Kalau dibilang milik siapa, tentu ini milik kita semua ya Romo ya, milik umat. Karena kan para seminaris ini kan dari umat, ya kan, dari keluarga-keluarga. Nanti juga ketika ditabiskan akan dikembalikan untuk umat juga ya, dari umat untuk umat ya. Maka untuk mendukung itulah kami mengajak ya keluarga-keluarga muda untuk mau istilahnya merelakan gitu ya putra-putranya ya untuk dididik atau menanggapi panggilan Tuhan di seminari ini, dan juga untuk mendukung keberlangsungan pendidikan calon imam di seminari ini Romo. Maka tanggung jawab utama ya kita semua ya, umat gitu ya Romo. Bentuk-bentuk dukungan macam apa yang Romo harapkan dari umat? Ya, ada cukup banyak bentuk-bentuk dukungan ya yang bisa diberikan umat untuk mendukung pembinaan di seminari ini. Yang jelas yang pertama adalah doa ya. Mendoakan agar setiap tahun selalu ada orang-orang muda yang mau menanggapi panggilan menjadi imam di zaman now ya, doa. Lalu yang berikutnya, yang kedua itu dalam berupa dukungan dana ya. Karena bagaimanapun juga ya, yang di sini juga butuh ya kebutuhan sehari-hari ya, makan, minum, listrik, kemudian juga kebutuhan yang lainnya, sekolah ya. Dan itu juga tidak sedikit ya Romo ya. Dan kalau hanya menggantungkan kontribusi orang tua itu tidak mencukupi Romo. Maka ada donasi dari paroki, donasi dari keluarga-keluarga secara pribadi yang sangat kami harapkan. Dan juga selain doa, donasi, dan yang tidak kalah penting adalah memberikan dukungan dalam bentuk kunjungan ya. Ketika pandemi nanti sudah selesai, diharapkan kunjungan dari kelompok-kelompok misalnya PIA atau Misdinar, OMK atau sekolah-sekolah, sehingga anak-anak kita, orang-orang muda kita diperkenalkan. Oh, di Mertoyudan ada seminari yang sekarang usianya sudah 110 tahun. Ini kan legend ya Romo ya. Mertoyudan ada seminari yang pertama ya di Indonesia ini. Dukungan yang lain yang tidak kalah penting adalah kelompok-kelompok yang ada di paroki. Ada kelompok-kelompok peduli para imam dan calon imam ya Romo ya.
bisa menghimpun dana atau juga mengadakan kunjungan ke sini, sehingga semua pihak itu tercapai ya, dan juga bertanggung jawab memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan caranya masing-masing untuk mendukung keberlangsungan seminar ini. Kalau istilahnya Suwargi Bapak Kardinal dan Mulyono, sithik ora ditambah, akeh saya pikoleh. Apapun bentuk dukungan dari Bapak Ibu, umat semuanya pasti akan berguna bagi kami dan juga para seminaris yang sedang berproses berformasi di seminar ini. Seminari, baik seminari menengah maupun seminari tinggi, merupakan jantung keuskupan. Butuh upaya dan dukungan dari semua anggota tubuh supaya jantung ini sehat dan menyalurkan darah dengan lancar ke seluruh tubuh. Kontribusi dari umat sangat diperlukan. Berkah dalam.